Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya, saya Catur Ida. Kebetulan saya bertugas di Puskesmas Tepus 2 ya. Ya, di Puskesmas Tepus 2 saya dipercaya untuk mengampu program penyakit tidak menular. Sudah tahu penyakit tidak menular? Tahu. Wah, pintar. Ya, semuanya pintar. Oke. Jadi, sudah cukup belum perkenalannya atau mau perkenalan yang lain lagi? Sudah ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang pengukuran faktor resiko PTM. Apa itu faktor resiko PTM? Sudah ada yang tahu? Belum. Belum ya. Jadi faktor resiko PTM itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya penyakit tidak menular. Di sini nanti materinya itu ada pengisian form faktor risiko PTM, terus ada nanti pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar perut, dan yang terakhir itu adalah menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Nah, kalau pagi hari ini saya hanya menyampaikan tentang pengukuran tinggi badan. Jadi nanti diharapkan setelah kita belajar bersama ini hari ini, diharapkan nanti ibu-ibu semua itu bisa melakukan pengisian di form faktor risiko PTM atau KMS-nya itu. Terus diharapkan juga bisa mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, mengukur lingkar perut, dan juga menghitung IMT dengan benar. Ngerti nggih? Sebelumnya kalau di Posyandu ibu-ibu sudah pernah mengukur tinggi badan belum? Sudah. Biasanya memakai apa? Meteran. Meteran itu kayak apa, yang tali itu atau yang seperti apa? Yang tali. Oh, yang tali itu. Berarti mengukurnya seperti apa, Bu? Dari bawah ke atas begini atau dari atas ke bawahin? Dari bawah ke atas. Oh, dari bawah ke atas berarti disuruh menginjak begitu? Di ke atasin gitu ya. Kalau alat yang seperti ini di Posyandu sudah punya? Belum ada. Oh, nggih. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan ini namanya mikrotois, nggih. Ya, jadi ini namanya mikrotois, digunakan untuk mengukur tinggi badan. Ya. Sebelumnya yang harus kita tekankan di sini dalam pengukuran tinggi badan itu, yang pertama, ini kalau untuk mikrotois harus ditempelkan atau ditempelkan di dinding yang rata permukaannya. Jadi jangan yang gelombang-gelombang, karena nanti itu akan mempengaruhi hasil. Dan juga lantainya atau bagian bawah juga harus yang rata. Oke, tidak boleh juga yang bergelombang karena nanti juga akan mempengaruhi hasil. Terus mikrotoisnya ini juga harus mikrotois yang istilahnya sudah dikalibrasi atau ditera. Dan ini ditempelkan di sini dengan sepanjang, kalau mikrotois ini 200 cm ya, 2 meter. Jadi ini dipasang dari sini, dari bawah ke atas itu juga sepanjang 2 meter di polke. Baru nanti dipakukan di situ. Ngerti nggih? Terus yang perlu diingat juga ketika mengukur tinggi badan itu tidak boleh memakai alas kaki. Ya. Jadi, Ben kok tingginya badan bisa tambah, aku tak pakai sepatu yang haknya tinggi. Wah, itu tidak boleh. Jadi tetap harus dilepas. Juga tidak boleh memakai penutup kepala. Menutup kepala di sini yang seperti apa contohnya, Ibu? Topi, ya pintar, topi. Terus kalau dipucir kira-kira boleh nggak? Dipucir yang tinggi di sini? Tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Mempengaruhi hasil. Iya, mempengaruhi hasil.
Jadi diupayakan seminimal mungkin ada apa ya? Ada benda yang ada di atas kepala. Kalau jilbab ya masih bisa kan tipis nih. Ya. Terus cara mengukur mungkin bisa minta bantuan saya salah satu dari Bu Kader. Oke, maju ke depan sini. Nah, ini pengukurannya itu harus menempel tembok sempurna. Jadi badannya itu tegak lurus menempel tembok. Tegak lurus menempel tembok. Terus kakinya juga menempel tembok. Dan jangan lupa alas kakinya dilepas. Iya, lupa nih bukan lebih. Iya. Ini juga harus jadi menempel tembok, lurus di bawah mikrotois. Ya. Terus badannya menempel tembok. Kakinya juga menempel tembok, Bu. Ya, dan posisinya begini. Ya, tumitnya menempel tembok. Ya. Dan pandangan lurus ke depan. Nah, sudah benar belum ini posisinya? Sudah ya. Ya. Terus baru kita turunkan mikrotoisnya. Yang sawung ya. Ya. Nah, ketika diturunkan ini, maka di sini akan terbaca angka hasil dari pengukurannya. Oh, di sini tingginya Bu siapa tadi namanya? Fani. Bu Fani 150. Ya, jadi di sini tinggi Bu Fani 150 cm. Mata. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak. Tidak, ya? Coba ini Bu siapa? Bu Elisa. Bu Elisa coba sama Bu Ayu. Bu Ayu coba ayo praktek. Ya, sandal alas kakinya dilepas. Terus bagaimana, Bu? Tumitnya menempel di tembok. Ya, tumit kaki menempel di tembok. Badan menempel di tembok. Terus Pandangan lurus ke depan. pandangan lurus ke depan. Ya, terus ini posisinya gimana, Bu? Apakah agak geser ke kiri atau pas di bawahnya itu? Pas di bawah. Oh, pas di bawahnya ya. Oke. Diukur berapa, Bu? 151 cm. Mau mencoba juga? Boten. Oh, boten. Sampun pinter nggih. Nggih. Ya bisa kembali. Ya. Jadi, sudah cukup jelas belum? Sudah, nggih. Jadi tadi yang pertama prinsipnya apa kalau mengukur tinggi badan? Tumit menempel di tembok. Tumitnya menempel di tembok. Pandangan lurus ke depan. Pandangan lurus ke depan. Alas kaki dilepas. Alas kakinya dilepas nggih. Terus Badan menempel ke tembok. badan menempel ke tembok. Terus kalau pakai topi gitu boleh tidak? Tidak. Boleh ya. Kalau posisinya harus lurus begini atau boleh begini atau begini? Lurus. Harus lurus nggih. Harus tegak lurus sama mikrotoisnya. Nggih. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Nggih. Jadi poin-poinnya itu ya itu tadi nggih Bu, pun dievaluasi bersama nggih tadi. Pokoknya lantainya harus rata. Terus apa lagi? Dinding juga harus rata. Oh, dindingnya juga harus rata. Tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh pakai penutup kepala. Ya ini diulangi lagi. Terus juga pandangan harus lurus Ke ke depan. Nah, setelah nanti diukur hasilnya baru kita dicatat di form faktor resiko PTM formnya. Ngoten nggih? Nggih. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini nih Bapak Ibu-ibu. Nggih. Sebelumnya saya ingin memberikan apa ya? Memberikan yel-yel buat ibu-ibu semua yang hebat. Nggih. Kaderku hebat, kaderku asoy. Ya. 1, 2, 3. Kaderku hebat, kaderku asoy. Ya. Cukup sekian dari saya nih Ibu. Nggih. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Betul? Wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu kader semua. Pagi. Masih sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Semangat sehat? Sehat. Iya, masih konsentrasi berarti ya. Nah, pada kali ini perkenalkan dulu, saya Dr. Devi Asharini. Bisa ibu-ibu semua panggil saya dengan Bu Devi. Nah, saya kebetulan ditugaskan di Puskesmas Pos 2 sebagai dokter di Puskesmas Pos 2. Pada kali ini saya mau menjelaskan mengenai cara pengukuran kolesterol ya Bu ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kadar kolesterol darah karena itu berisiko untuk penyakit tidak menular. Sudah tahu nggih kolesterol itu apa, bahayanya seperti apa? Ada yang belum tahu? Sudah semua ya? Nah, kolesterol itu memang sangat berbahaya untuk resiko jantung ya Bu ya, untuk kedepannya. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kolesterol darah nggih. Nah, syarat untuk pemeriksaan kolesterol darah itu yaitu puasa Bu. Nanti jadi kalau di pos Yandu, di pos kesehatan Kelileng itu harus puasa dulu minimal 8 jam. Jadi dengan menasihati masyarakat tetangga itu mau misalnya mau cek kolesterol puasa dulu, terakhir makan jam 10 malam, nanti kita ceknya jam 8, paling tidak 8 jam gitu nggih. Nah, pada kali ini di sini sudah banyak peralatan ya Bu ya. Kelihatannya ada jarum juga ini. Dan di sini ini perabot untuk cek kolesterol. Saya jelasin dulu ya. Yang pertama itu ada ini apa Bu? Sarung tangan. Ya. Yang kedua yang jelas ini Esitos. Jadi mereknya Esitos, tapi ini alat untuk cek kadar lipid dalam darah. Ya, paketnya itu ada ini. Ini mesinnya. Di sini ada chipnya ya. Jadi ini alatnya kan bisa untuk mengukur gula darah sama asam urat. Jadi untuk menentukan untuk kolesterol kita tentukan dengan chipnya di sini. Ada kodenya ya. Nanti kita pasang di sini ya Bu. Nah, kita pasang. Oke. Ini sudah terpasang. Habis itu sudah disiapkan dan kita nyalakan. Ini jarum. Sebenarnya ini buat ngisi jarum ini ya. Jadi ini pensilnya, ini jarum kecil. Nanti kita masukkan di sini ya Bu ya. Di sini cara pasangnya sudah bisa ya. Nanti saya siapkan. Tinggal ini, nanti masuk ke sini, diputar aja. Ya. Nanti kalau misalnya mau nusukkan tinggal diatur. Ini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kedalaman jarum ya. Misalnya nggak usah dalam-dalam ya 1 aja ya. Tuh. Terus ini regennya atau sticknya, stick kolesterol. Jadi jangan salah klik ambil nih. Di sini tulisannya kolesterol. Kalau misalnya untuk pemeriksaan gula darah, tulisannya gula darah. Dan kebetulan yang kita periksakan kolesterol. Jadi yang kita ambil sticknya seperti ini. Ya. Ini untuk stick kolesterol begitu. Tuh. Lalu ini ada alkohol swab ya. Sudah ada yang pernah meriksa Bu di Posyandu mungkin atau Posbindu untuk pemeriksaan kolesterol? Belum pernah ya. Berarti ini pertama kalinya ya. Nanti saya akan mendemokan bagaimana cara untuk pemeriksaan kolesterol ya. Nanti yang mau jadi probandus ada nggak di sini? Ya. Boleh sini ya. Nggak deg-degan ya Bu ya? Sudah puasa? Sudah. Terakhir makan jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam ya. Jadi nanti teknik pengambilan untuk pemeriksaan kolesterol yang pertama kita pakai sarung tangan dulu ya. Habis itu kita tentukan jari ibu yang mau diambil. Kita pencet-pencet dulu untuk pengambilan darahnya. Habis itu kita sudah pakai sarung tangan. Lalu kita buka alkohol, kita oleskan. Habis itu kita tusukkan dan kita cek. Kita mulai ya. Saya peragakan nggih. Kita pakai sarung tangan dulu. Mulai tangan kanan ya. Di Posbindu ada handscoon atau sarung tangan tuh Bu?
Ya, nanti untuk pemeriksaan wajib dipakai karena kita bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh manusia yang infeksius ya. Nah, habis itu Pramit ngampil tangannya Bu. Kita periksa yang tangan kiri aja ya, untuk jari telunjuk ya. Yang ini kalau kita ambil ini kita pencet ya. Udah kita pijit. Habis itu kita buka alkohol swabnya. Kalau misalnya nggak ada alkohol swab di Posbindu bisa pakai kapas yang dilinting gitu kecil-kecil dikasih air hangat ya, atau pakai alkohol bisa ya. Kalau mau simpel ya pakai alkohol swab aja, kita usap aja ya. Udah, nggak boleh ditiup-tiup, nggak boleh diginiin, didiamkan aja karena ini prinsipnya alkohol akan kering sendiri setelah beberapa menit, nggak lebih dari 5 menit ya. Sudah kering, kita siapkan. Ini kita buang sampah ya. Ada sampah medis di situ. Kita siapkan jarum tadi yang sudah diisi dengan needle ya. Nggak usah dalam-dalam, kasihan nanti darahnya ngocor. Oke. Nanti kita ambil di sini ya. Oke, bismillah. Nah, sakit nggak Bu? Enggak ya? Oke, nah habis itu kita ambil esitopnya untuk kadar ini ya. Kita ambil darahnya sedikit ya, sampai ke batas ini ya, ke batas tulisan ini ya. Nah, habis itu sudah ibunya tadi kita kasih alkohol lagi. Ini pasang sini dulu. Oke. Nah. Oke, ini sambil ditunggu gini ya. Ini kita pasang di sini. Muncul hasilnya ya. Kolesterolnya 103. Jadi alhamdulillah kalau hasil 103 itu normal ya Bu ya, karena batas untuk kolesterol itu yang puasa lebih dari 200 itu kalau disebut hiperlipidemi, jadi perlu pengobatan, nanti bisa dirujuk ke puskesmas ya. Habis kita selesai diambil, kita buang sampahnya di sampah medis nggak boleh di sampah biasa ya. Ini kita buang di sampah medis. Habis itu sudah selesai, nanti kita tulis hasilnya di lembar PTM. Di situ kan ada lembar PTM ya untuk pemantauan hasil untuk kolesterol, nanti ditulis di situ. Itu ada yang ditanyakan nggak Bu? Gampang atau susah? Ya, gampang. Gampang ya. Ya, ada yang mau nyoba boleh, mumpung masih kita belajar bersama di sini. Siapa yang mau nyoba? Apa Mbaknya? Yang mau dicek tadi, mau ngecek temannya boleh. Bu Elisa coba memperagakan tadi. Ya, yang pertama kita pakai sarung tangan dulu ya. Bu, jangan lupa di Posbindu ada handscoon wajib dipakai ya. Karena kita bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh dari manusia dan infeksius ya. Oke. Dan jangan lupa pasien atau peserta Posbindu ditanyakan sudah puasa apa belum ya. Terakhir makan jam berapa ditanyain, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari kolesterol. Oke ya. Tadi maamnya jam berapa Bu? Jam 10. Jam 10 malam? Yes, Oke. Pagi sarapan enggak? Boten. Tidak ya. Kesini tadi belum ngenek atau minum manis? Belum Bu. Jadi bisa kita cek kolesterol ya. Tuh. Nggak ada keluhan ya sekarang ya? Boten. Nggak ada keluhan. Kesemutan enggak? Boten. Oke. Yang dipakai tangan kanan atau kiri sama aja. Monggo derek pasiennya. Ya, kita siapin dulu. Kita pakai sarung tangan. Ya, saya siapkan ini. Oke. Buka ini ya. Alkohol swabnya jangan lupa kita antiseptik dulu, jadi biar nggak ada kuman di sekitar yang mau kita ambil sampelnya, dibuang di sampah biasa. Oke. Dioles, satu oles aja, nggak boleh ditiup ya, langsung ya, itu langsung dibuang aja pakai itu. Habis itu oke, mulai ya Bu. Sakit nggak? Boten. Ya, jangan buka ini lagi,
sampel ke pertama dibuang dulu darahnya. Oke, dibuka, nggak usah, ini dibuka dulu. Nah, dibuka, ya, dipencet dulu, darahnya keluar ya, diusap sekali. Nah, udah, nanti sambil diusap, ini keluar darah ya, diambil sampelnya. Habis itu kita nyalakan di sini, di esitasnya dipasang di sini. Ya, posisi pasang ini dilihat di atas, yang ada tulisannya di atas. Oke, ini kebalik di sini. Nah, ini kita cek di sini. Sip. Ya, itu dihentikan darahnya. Oke, nah, hasil akan keluar ya Bu ya, setelah beberapa menit hasil sudah keluar ya. Ini 130, jadi normal. Oke, sudah bisa. Kalau beberapa menit dia akan mati sendiri ya. Nanti langsung dibuang aja di situ, di sampah medis untuk apa ini, dengan pendet dibuat di situ. Oke, gitu ya. Gampang toh? Bisa ya? Ya. Oke, monggo duduk kembali. Ya, itu tadi tahapan untuk pelaksanaan cek kolesterol nggih Bapak Ibu. Jadi kita harapkan nanti di Posbindu waktu pelayanan Bukadar semua bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk penyakit tidak menular, salah satunya pemeriksaan kolesterol. Jadi tadi tahapannya apa aja Bu? Yang pertama menyiapkan alat ya, alatnya ada sarung tangan, lalu ini habis itu ada jarum, habis itu alkohol, bisa lihat di sini ya, alat kit untuk cek kolesterol. Habis itu kita udah disiapin alatnya, lalu tahap kedua apa Bu? Setelah kita memakai sarung tangan, lalu habis itu ya betul, itu menentukan lokasi yang mau diambil. Jadi jari tangan kanan atau kiri bisa dipilih ya, tergantung dari pasiennya mau minta tangan yang mana. Terus jangan lupa tadi ditanyain sebelum pemeriksaan puasa apa tidak ya. Habis itu yang ketiganya, setelah kita menentukan jari yang diambil, ya betul, mengusap alkohol. Yang keempat, ya penusukan ya. Yang keempat itu penusukan, setelah diusap pengusupan ke jari dan ditunggu sampai keluar darahnya. Darah pertama dibuang atau diambil? Dibuang. Ya betul, dibuang. Nah, terus habis itu kita ngambil ini ya Bu ya, itu untuk pengecekan ya. Habis itu setelah diambil lalu dicek ya, dipasang di sini sudah teratur untuk cek kolesterol. Jangan lupa soalnya bisa cek gula sama cek asam urat. Jadi kita tentukan chipnya dulu dipasang. Ya, ini termasuk dari persiapan alat ya. Setelah itu apa lagi Bu? Sudah ditempelkan di alatnya nih, sudah keluar hasilnya, lalu yang kelima bersihkan. Ya betul, kita ambil alatnya, dibuang dan kita bersihkan tangannya. Itu ya. Ada pertanyaan nggak Bu kira-kira? Tidak. Berani nggak cek kolesterol di Posbindu? Berani. Berani ya. Bisa ya. Hampir sama untuk cek kolesterol sama asam urat sama gula darah sama. Alatnya kemungkinan bentuknya sama, cuma yang menentukan chipnya. Ya, chipnya itu di sini ada kodenya. Ya, seperti itu. Nggih. Ya, alhamdulillah seperti itu nggih. Semoga Ibu semua di Kelurahan Tepus ini masyarakatnya nggak kolesterolnya tinggi-tinggi ya. Ya, nggak ada keluhan, semoga sehat semua gitu ya. Ya, mungkin ini ya penjelasan untuk pemeriksaan kolesterol dari saya. Tetap semangat nih Bu. Tepus sehat, Tepus sehat, Tepus jaya, Tepus sehat, sehat, sehat. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat ibu-ibu. Masih. Alhamdulillah. Di sini
Perkenalkan, nama saya Izatulisa. Saya bertugas di UPT Puskesmas Tepus 2 itu sebagai promosi kesehatan. Nah, di sini ibu-ibu ditunjuk sebagai perwakilan padukuhan untuk melakukan pelatihan terkait faktor resiko PTM atau penyakit tidak menular. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang edukasi terkait pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit PTM. Nah, untuk edukasi faktor resiko penyakit PTM itu ada beberapa, Bu. Yang pertama adalah edukasi terkait dengan aktivitas fisik, yang kedua adalah edukasi terkait diet seimbang, dan yang ketiga adalah edukasi terkait dengan bahaya merokok. Nah, di pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan edukasi terkait diet seimbang. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal nih, Bu nggih. Mboten ngantuk ta? Semangat nggih. Semangat nggih. Untuk edukasi gizi seimbang, ada yang pernah tahu ini apa, Ibu? Kok pink-pink warnanya ini napa? Ada yang pernah tahu? Mboten nggih. Ini saya buka ya, Bu ya. Nah, ini adalah tempat makan. Nah, ini adalah namanya alat peraganya, ini adalah isi piringku, Ibu-ibu. Terus dalam edukasi terkait diet seimbang ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apalagi di masyarakat kita itu penyakit tidak menular itu sekarang sangat tinggi, Bu. Banyak ditemukan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk merubah pola makan. Nah, di dalam isi piringku ini ada tertinggal, Bu. Apa aja saja. Nah, di sini ini ada aturan-aturan dalam melakukan konsumsi makanan. Yang pertama adalah untuk isi piringku ini adalah terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu apa, Ibu, biasanya? Makanan pokok itu contohnya apa? Nasi, nggih. Jagung gitu nggih. Kalau di sini kan banyak ya yang jagung atau kedelai. Kemudian yang selanjutnya adalah sayuran. Sayuran itu lengkap, Ibu. Sayuran itu banyak ya. Sayuran banyak ditemukan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk itu ada dua nih, Ibu. Ada nabati dan hewani. Untuk nabati itu contohnya apa, Ibu-ibu? Kedelai. Terus nabati itu yang contohnya tempe, tahu, ngoten lho, Ibu. Nah, terus yang hewani, apa contohnya hewani? Ikan, ayam, nggih, sapi. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk lauk pauk yang bisa ditemukan di daerah sini. Kemudian ada buah-buahan, Bu. Nah, buah-buahan itu komplit nggih, Bu. Nah, buah-buahan itu bisa banyak ditemukan di sini. Pisang, terus ada jambu, kadang-kadang itu nggih. Nah, itu adalah makanan yang sehari-hari yang sebenarnya harus kita konsumsi. Nah, setidaknya kita maksimal sehari itu makan buah dan sayur. Nek makan itu nggih komplit, buah kali sayur, ampun mung sayur mawon. Nah, kemudian ada pun beberapa apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi seperti gula, itu bisa menyebabkan sakit apa, Ibu-ibu? Gula. Diabetes gitu. Nah, biasanya sakit gendis ditanggapi kan masyarakat itu. Nah, apabila terus yang selanjutnya ada juga, Bu, yang misal apabila terlalu banyak konsumsi garam, itu biasanya bisa menyebabkan sakit apa? Darah tinggi, betul, Bu. Jenengan sip. Terus, nah itu makanya itu kita di masyarakat kita ini bisa mengkonsumsi itu, Bu. Makan gula itu boleh boten, maksudnya makan terlalu banyak gula itu boleh boten. Nggih, boten boleh sajane, tapi ada beberapa syarat atau hal. Untuk maksimal makan mengkonsumsi yang gula itu maksimal sehari itu 4 sendok makan saja. Nah, kemudian untuk garam itu sehari itu 2 sendok teh. Dan ampun lebih dari 2 sendok teh. Mungkin tidak menyebabkan sakit darah tinggi. Nah, kemudian kalau untuk penyakit yang biasanya banyak sering ditemukan adalah kolesterol, Bu. Nah, itu karena terlalu banyak makan gorengan. Nah, untuk minyak itu kita mengkonsumsi yang terlalu banyak minyaknya itu juga nggak boleh. Maksimal penggunaan minyak itu sehari adalah 5 sendok saja. Padahal nek gorengan goreng lebih dari 5 sendok. Nah, itu makanya itu harapannya di masyarakat ibu-ibu ini untuk mengedukasi masyarakat
agar mau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat biar tidak terjadi penyakit tidak menular. Nah, untuk itu ibu-ibu di sini harapannya bisa menyampaikan ini edukasi ini ke masyarakat agar masyarakatnya sehat. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Ada yang ditanyakan buatan ibu-ibu sebelum saya tutup? Boten, nggih. Mungkin kalau tidak ada, sebelumnya saya paham ibu-ibu? Sampun. Coba nggih saya tes nggih Bu nggih. Boten ngantek ta? Boten nggih. Tadi komposisi dari isi piringku napa? Kula deleke niki Bu. Sayuran, pauk, buah-buahan, makanan pokok. Oh, nggih. Boten ngantek nggih berarti. Boten. Nah, terus nek misal masyarakat niku sing ada masyarakat yang sakit napa nggih? Tensi tinggi. Nah, itu berarti disebabkan karena yang bersangkutan itu sering mengkonsumsi banyak garam. Ya, untuk itu masyarakat tadi dihimbau untuk nek konsumsi garam berapa seharinya? 2 sendok teh. Oke, Pak. Sip. Boten ngantuk. Nah, ini sebelum saya tutup Ibu, kita bikin ini sebagai motivasi jenengan karena jenengan sebagai kader kesehatan. Untuk itu, mari kita berikan semangat untuk diri kita sendiri. Nanti saya bilang semangat Indonesiaku, jenengan jawab semangat jiwaku. Ngoten nggih? Nggih. Semangat Indonesiaku. Semangat jiwaku. Nggih. Terima kasih tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua dalam pelatihan ini bisa menyampaikan ke masyarakat panjenengan adalah kader-kader hebat, kader-kader yang kuat karena panjenengan adalah perwakilan dari masyarakat dan perwakilan dari Puskesmas untuk menyampaikan apapun masalah kesehatan yang ada di masyarakat sehingga adalah panjenengan adalah tangan kanan kami semua karena tanpa panjenengan semua kami tidak bisa apa-apa sehingga kami sangat mengucapkan terima kasih kepada jenengan semua. Semoga ibu-ibu kader ini tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga lelahnya jenengan jadi lillah. Amin. Mungkin tak tekniknya buat yang ditanyakan nggih. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.